Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini perlu saya berikan jawaban yang apa ini? Kita yang ringan-ringan ini ya, Pak. Kita kalau yang berat-berat nanti kita kasih sama Mas Tarjih lah ya. Ini yang ringan-ringan nih. Ada keluarga ya di masa stay at home ini, semasa kita tanggap COVID ini, PSBB ini, kita kan dianjurkan untuk sholat di rumah. Jadi tidak bisa sholat berjamaah di masjid, ditiadakan lah gitu. Nah sekarang di rumah itu kita rame, ada istri, ada anak-anak, tapi tidak ada yang biasa jadi imam gitu, tidak biasa jadi imam. Tapi kemudian dia sholat, cuman selama ini sholatnya sholat diam-diam aja. Selama ini dia jadi makmum, tidak ada masalah. Sekarang dia harus jadi imam di rumah. Apa memang ketika ada beberapa orang di rumah kita masing-masing sholat sendiri, ini kan rugi kita. Padahal Rasulullah SAW itu dalam hadisnya yang kuat mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa ishrina derajah. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendiri itu 20 derajat. Coba bayangkan, kan rugi kita, Pak. Coba bayangkan itu rugi kita. Kita ada 3-4 orang dengan anak kita tidak sholat jamaah, kita sholat masing-masing. Nah, jadi saya ingin katakan begini, Pak. Sebenarnya substansi di sana itu berjamaah itu yang paling penting kita pahami. Artinya bahwa ketika kita bersama-sama kita sholat berjamaah. Nah persoalan menjahar tidak itu tergantung kepada masalah ya kemampuan kita, mampu apa enggak. Ya katakanlah seperti Bapak tadi, dia tidak confident karena bacaannya barangkali belum begitu bagus. Nanti kalau malah dibaca keras itu malah lebih apalagi suasananya lebih nggak kondusif gitu kan. Nah sekarang dia jadi imam, lalu tidak dengan suara yang jahar atau suaranya barangkali kecil saja. Nah katakanlah misalnya suaranya nggak kedengaran oleh makmum yang lain, bagaimana? Nah sebenarnya dari segi berjamaah itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuman persoalannya ketika imam itu tidak dengan suara yang keras, dia tidak baca Al-Fatihah, tidak baca ayat yang suara keras, maka memang ada ketentuan yang harus kita pahami. Nah, kita pahami itu apa? Ya, kalau kita misalnya kita berjamaah itu ada hadis yang kuat mengatakan muttafaqun alaih itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikut. Ya. Idza kabaral imam fakabiru. Kalau imam takbir maka takbirlah kamu. Idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku' kamu. Idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud maka sujud kamu. Idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca kamu diam. Nah, idza sallama fasallimu. Kalau imam itu sudah salam kamu juga salam. Nah, persoalannya ketika imam tidak membaca. Tidak kedengaran bacaan Al-Fatihahnya. Dia baca ya, tapi nggak kedengaran. Tidak kedengaran. Nah, oleh karena kalau tidak kedengaran dia baca, maka sebetulnya si makmum harus membaca. So, kalau misalnya imam membaca, ini paham ya, ada dua paham nih. Kalau imam membaca Fatihah misalnya, makmum cukup mendengarkan, mengaminkan ketika selesai baca Fatihah waladhdallin itu. Idza qala imam waladhdallin faqulu amin, maka sesungguhnya makmum tidak perlu baca lagi. Tapi ada juga yang mengatakan wajib baca. Karena memang ada hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatil kitab. Tidak sholat orang tidak baca Fatihah. Ini persoalan khilafiyah, tidak perlu kita bahas. Nah, sekarang ini imam tidak baca. Oleh itu kita tidak dengarkan dari rakaat pertama, kedua dia tidak baca apa-apa. Maka oleh karena itu kalau memang sudah kita begitu, maka si makmum juga harus baca. Jadi dia baca doa iftitah, dia baca baca Al-Fatihah, dia baca ayat juga setiap rakaat. Ya, cuman saja bedanya ini sholat ada imamnya. Nah, prinsipnya apa? Kalau imam ya diikutin. Innama ju'il imamu liutamma bih, jadikan imam itu untuk diikut. Jadi ini persoalannya, Pak. Jadi oleh karena itu ya menurut hemat saya ya kita ini kan kembali kepada apa nih? Kita biasanya di masjid berjamaah. Nah sekarang kita mau berjamaah
juga kita tidak confident. Malah dalam kaidah itu katakan mala yudruku kulluh la yutruku kulluh. Nah, sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang mentang-mentang nggak bisa, udah kita nggak berjamaah aja. Itu namanya meninggalkan semuanya. Jadi jaharnya tidak, jamaah di masjid tidak, itu kita rugi. Jadi mala yudruku kulluh la yutruku ba'duh. Atau la yutruku kulluh juga. Ada yang mengatakan kalau sesuatu itu tidak bisa diperoleh semua, dikerjakan semua, nah jangan tinggalkan semuanya. Jadi dengan berjamaah, insya Allah kita tetap mendapatkan keutamaan, ya. Jadi saran saya begitu, Pak. Jadi saya sarankan kepada keluarga-keluarga yang katakanlah mungkin suaminya, bapaknya, keluarganya tidak confident jadi imam, mungkin biasanya ayatnya cuma kulhu saja. Iya. Nah, tetap saja menjalankan melaksanakan berjamaah dengan keluarga, dengan tidak menjaharkan, ya tidak apa-apa, karena memang saya baca beberapa pendapat tentang masalah menjahar dalam sholat berjamaah ini, atau apalagi sholat malam itu hukumnya tidak wajib, tidak wajib. Jadi tidak wajib itu, jadi itu sunat atau itu. Jadi kalau tidak misalnya menjahar pun tidak masalah. Tapi tetap membaca kan ya Bu ya? Iya membaca, jadi artinya makmum membaca, imam juga membaca. Itu aja Pak, barangkali ini saya sarankan, jangan sampai kita ini rugi total lah. Rugi total. Artinya apa yang bisa kita lakukan, insya Allah kita lakukan lah. Barangkali kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini kita masih tetap mendapatkan pahala tarawih seperti tahun-tahun yang lalu. Amin. Nah, itu aja Pak, terima kasih. Baik pemirsa, sudah sangat jelas sekali. Meskipun silent, tetaplah menjadi imam bagi keluarga di rumah. Tetap melaksanakan tarawih bersama keluarga. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.